Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, bagaimana barusan perjalanannya Pak lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Gimana sekarang kesibukannya? Alhamdulillah terjalankan. Alhamdulillah ya. Mungkin masih kuliah gitu ya sekarang. Nah, kita sebelumnya kan sudah menjadwalkan untuk melakukan sesi konseling kedua. Nah sekarang sebelum memasuki sesi konseling kedua, dalam sesi konseling kedua juga ini tuh ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas keterbukaan. Lalu di sini juga saya izin untuk membawa catatan. Apabila ada hal-hal yang perlu dicatat, nanti akan saya catat. Dan di sini juga saya izin untuk men-tag video sebagai laporan kepada dosen saya. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum itu saya juga ingin bertanya kepada Anda, dalam sesi konseling kedua ini siapa yang boleh mengetahui permasalahan Anda? Tidak. Tidak ada, baik. Berarti jika nanti ada orang yang ingin mengetahui permasalahan Anda, saya akan konfirm terlebih dahulu kepada Anda. Nah, lalu dalam sesi konseling kedua ini juga ada kontrak waktu selama 30-45 menit. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Ya, terima kasih ya. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan sesi konseling pertama dan ada juga tugas rumah gitu ya kemarin itu. Nah, apakah Anda sudah menjalankannya tugas rumahnya? Menjalankan, cuman nggak jadi ke tempat yang pas waktu itu saya bilang, cuman ke tempat yang lain, yang pergi bersama teman juga. Lalu perubahan positif apa yang terjadi pada diri Anda semenjak terakhir kita ketemu? Alhamdulillah ya, buat sekarang lebih banyak hal yang berubah gitu, nggak kayak pas waktu sebelum konseling. Karena sekarang saya juga udah ngerasa lumayan baik gitu, dalam waktu tidur juga alhamdulillah makin berkurang begadangnya gitu. Baik, jadi dari terakhir kita ketemu itu Anda sudah menjadi lebih baik lagi, sudah bisa mengatur waktu untuk tidur gitu, jadi jarang begadang gitu. Nah, lalu apa yang meyakinkan diri Anda, ada gak pengalaman dalam seminggu ini yang meyakinkan diri Anda bahwa Anda itu sudah menjadi lebih baik lagi? Ada, karena merasa kalau sekarang mah udah lebih tenang aja gitu. Jadi sekarang jadi nggak terlalu mikirin yang lain, karena ternyata banyak gitu hal lain yang perlu saya kerjakan daripada ngerjain yang nggak terlalu harus dipikirin gitu. Baik, jadi sekarang mungkin Anda itu lebih menyadari gitu ya, hal-hal yang emang harus Anda kerjakan daripada hal-hal yang emang nggak seharusnya Anda pikirkan gitu ya. Nah, lalu berarti Anda itu mampu melakukan tugas rumah kemarin gitu ya, dan ada juga dampak positifnya gitu ya dari terakhir kita ketemu itu. Nah, lalu sekarang jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda sangat terpuruk dan 10 itu Anda sudah merasa baik-baik saja, ada di skala berapa sekarang? Di skala 7. Di skala 7. Wah, berarti luar biasa ya, mengalami peningkatan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan skala 7 itu? Karena saya sekarang lebih baik aja gitu, nggak kayak terlalu kemarin. Kalau sekarang lebih tenang aja, lebih ngikutin alur perjalanan hidup aja gitu, lebih dinikmatin semuanya, nggak terlalu dipikirin gitu. Baik, jadi mungkin sekarang itu Anda juga lebih menyadari gitu ya, hal-hal yang emang gak perlu dipikirin tapi sekarang Anda menjalaninya gitu ya dengan baik lagi. Nah, lalu apa yang membuat Anda mampu mencapai angka 7 itu? Yang paling utama aku tuh meyakini diri aku gitu, kalau misalnya aku juga bisa gitu, nggak kayak gitu terus. Jadi karena aku punya etika buat baik-baik aja gitu, jadi aku ngusahain buat baik-baik aja itu gitu. Jadi gak terlalu maksain diri buat kayak kemarin gitu, gak ngikutin ego kemarin. Tapi sekarang aku ada pengen peningkatan gitu buat perubahan.
Baik, jadi Anda itu sekarang itu bisa lebih mengontrol diri gitu ya, tidak mementingkan ego gitu ya, tapi melihat hal-hal yang emang baik buat diri sendiri. Nah, kemarin dalam catatan saya kemarin itu Anda ada di skala 4 dan sekarang itu Anda sudah mampu mencapai angka 7. Nah, lalu apa yang membuat Anda mampu naik jadi naik 3 poin gitu ke atas? Kan dalam seminggu ke belakang gitu kita melakukan konseling, Anda ada di skala 4 dan sekarang dalam jarak 1 minggu Anda sudah ada di skala 7. Kira-kira hal apa yang bikin Anda itu yakin bahwa Anda sudah menjadi lebih baik lagi dan sudah ada di angka 7? Karena yakin gitu, karena soalnya sekarang ngerasa aku lebih tenang gitu, terus juga nggak kayak terpuruk kemarin gitu ya. Kalau kemarin emang kan ngerasa sendiri banget gitu, kalau sekarang ngerasa aku nggak terlalu sendiri, kok masih ada orang-orang lain gitu yang nemenin aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku bisa gitu. Baik, sekarang mungkin Anda merasa lebih tenang karena sekarang sudah banyak teman gitu ya. Dan mungkin dulu itu Anda merasa bahwa Anda itu sendiri, ternyata banyak di balik itu semua, ternyata banyak orang yang peduli kepada Anda dan banyak teman-teman Anda yang mungkin mensupport Anda gitu ya. Nah, lalu tadi itu Anda mengatakan bahwa tenang. Nah, apa yang dimaksud dengan tenang itu? Tenang itu tuh kalau menurut aku kita tuh bisa berdamai aja sama keadaan gitu, maupun itu tuh berat buat dijalanin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya ngerasa oke dan kitanya ngerasa kita nerima gitu, kata aku itu bakal buat tenang juga. Beda kan kalau misalnya kitanya kalau gak mau terus saya gak tenang gitu, gak bisa ngejalanin juga, sendiri paksa mungkin juga gitu. Baik, jadi mungkin di maksud tenang itu Anda itu bisa menerima gitu ya, bisa menerima segala sesuatu dengan Anda bisa menjalaninya gitu, sehingga mungkin itu akan membuat diri kita tenang gitu tanpa ada paksaan ataupun apa. Atau ya, lalu ada gak kira-kira kegiatan atau ya yang Anda lakukan dalam seminggu ini yang membuat diri Anda tenang? Ada. Kalau boleh tahu persisnya itu seperti apa? Kegiatannya paling aku suka sekarang biasain kalau sebelum tidur itu ngedengerin murotal. Jadi kan saat tidur juga enak banget gitu. Baik, jadi hal yang membuat Anda tenang itu setiap mau tidur dengerin murotal gitu ataupun pengajian kayak gitu ya. Nah, lalu ketika Anda sedang mendengarkan itu, apa yang Anda pikirkan? Kayak enak banget, gak mikirin apa-apa sih teh. Cuma jadi kayak lebih udah fokus ke lantunan-lantunannya itu gitu. Jadi Anda itu lebih menghayati gitu ya, menghayati lantunan dari murotal itu. Nah, sangat baik sekalinya. Nah, lalu di sini saya ada pertanyaan dan mungkin pertanyaan ini membutuhkan Anda untuk menjawabnya. Nah, boleh di sini saya mempunyai sebuah buku, boleh dibilang. Nah, jika seandainya buku itu diumpamakan sebagai buku cerita keseluruhan kesuksesan Anda di masa depan, saya ingin Anda membuka halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan kepada saya, semuanya telah tuntas dan Anda sudah mencapai tujuan yang Anda inginkan. Baik, sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup mata dan biarkan Anda rileks dan nyaman. Dan sekarang silahkan Anda membuka halaman dari buku kehidupan yang menceritakan kisah kesuksesan Anda. Boleh dibuka bukunya. Jika sudah, sekarang saya ingin Anda membuka mata dan fokus pada halaman yang Anda buka itu. Dan kira-kira apa cerita yang Anda lihat pada halaman buku itu?
Saya melihat di halaman ini, saya sudah mencapai cita-cita saya. Saya menjadi guru yang hebat. Lalu saya sudah berkeluarga. Kemudian saya juga menikmati kehidupan saya, tinggal bersama keluarga saya. Baik. Jadi pada halaman itu Anda melihat bahwa Anda itu sudah mencapai kesuksesan Anda dengan Anda bisa mencapai cita-cita Anda dan sebagai guru yang hebat, dan Anda juga sudah berkeluarga sehingga menikmati kehidupan Anda itu dengan keluarga. Nah, lalu yang Anda lihat persisnya itu seperti apa? Kegiatannya itu sedang Ngajar, lagi ngajar, tapi ngajarnya anak-anak kecil. baik. Jadi pada buku itu Anda lihat bahwa Anda itu sedang menjadi seorang guru yang hebat dengan mengajarkan anak kecil gitu ya di sekolah. Nah, lalu kira-kira apa judul atau tema yang tepat untuk cerita yang Anda lihat pada buku itu? Bahagia. Bahagia. Nah, lalu menarik sekali ya cerita judulnya itu bahagia. Lalu apa yang berbeda dari cerita ini dibanding cerita-cerita yang lainnya? Soalnya cerita ini itu udah ngegambarin kalau nanti aku kayak gimana gitu. Aku kehidupan di selanjutnya itu kayak gini gitu. Baik. Jadi pada halaman itu Anda sudah mencapai kesuksesan mungkin ya. Anda sudah melihat masa depan Anda seperti apa, kesuksesan Anda di masa depan. Nah, lalu kira-kira dalam cerita itu siapakah orang yang menyadari bahwa Anda sudah menjadi orang yang sukses? Orang tua. Orang tua. Baik. Lalu apa yang orang tua sadari bahwa Anda sudah berubah menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia? Mungkin dari perilakunya udah beda ya. Baik, jadi yang orang tua sadari dilihat dari perilaku Anda gitu. Nah, lalu kira-kira apa yang orang tua Anda katakan kepada Anda ketika melihat perubahan yang terjadi pada diri Anda? Akhirnya Teteh bisa jadi orang yang bermanfaat. Baik, jadi orang tua Anda mengucapkan atau mengatakan bahwa Anda itu sudah menjadi orang yang bermanfaat. Nah, lalu kira-kira setelah Anda mendengarkan perkataan itu dari orang tua Anda, apa yang Anda rasakan? Terharu ya Teh, karena dulu mungkin Umi banyak ketakutannya soal aku. Jadi pas ngeliat ini kayaknya Umi aku bakal bangga. Baik, jadi mungkin ketika orang tua Anda berkata itu, Anda itu merasa terharu, sedih gitu ya. Karena dulu orang tua Anda itu sering merasa khawatir gitu ya terhadap masa depan Anda. Namun setelah Anda mencapai kesuksesan, bisa mencapai cita-cita Anda, orang tua Anda juga bahagia gitu ya, ikut bahagia, bangga kepada diri Anda. Lalu apa respon Anda ketika orang tua Anda berkata seperti itu? Apa yang Anda katakan? Ucapin terima kasih, soalnya ini juga kan berkat orang tua aku gitu. Aku bisa kayak gini. Aku ucapin terima kasih banyak, soalnya udah sering doain aku juga. Baik, jadi ketika orang tua berkata seperti itu, Anda itu meresponnya dengan berterima kasih kepada orang tua Anda karena Anda sukses itu berkat doa dari orang tua Anda. Nah, lalu kan tadi Anda itu merasa bahagia gitu ya, merasa terharu.
Nah, ada di bagian tubuh mana yang Anda rasakan? Baik, sekarang katakan saja semua yang Anda katakan tadi, dan Anda jelaskan sudah capai dan Anda rasakan setelah itu. Nah, lalu pada saat perasaan itu datang, atau perasaan rasa bahagia itu datang, pada bagian tubuh mana yang Anda rasakan kuat di sebelah situ. Baik, sekarang saya ingin Anda tutup matanya dan fokus pada sensasi bahagia itu yang dirasakan pada bagian tubuh itu sambil menyimpan tangan di sana. Baik, kita sudah. Perasaan itu kecil atau besar? Besar. Besar. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna pink. Berwarna pink. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk kayak apa? awan. Baik, sekarang saya ingin Anda bayangkan Anda masuk ke awan yang besar itu yang berwarna pink dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan bahagia itu muncul di masa lalu, mungkin itu SMA ataupun SMP. Beritahu saya jika rasa bahagia atau terharu itu muncul. Sudah ada? Ada. Kalau boleh tahu kapan? Waktu SMP. SMP. Apa yang terjadi di sana? Dulu itu sempat pernah ada kegagalan itu di keluarga. Terus sana sampai terpuruk-terpuruknya. Terus akhirnya sampai kan dulu tuh sampai orang tua teh berantem hebatnya teh. Terus sampai titik akhir gitu kan, menyampai ujung. Tapi akhirnya di sana tuh orang tua teh bisa nyelesain masalah itu gitu teh. Terus akhirnya mereka teh gak jadi gitu. Terus sana teh terharu karena mereka bisa gitu nyelesain masalah itu. Juga bahagia soalnya gak jadi gitu. Baik, jadi pada saat SMP itu mungkin ada sebuah masalah keluarga yang terjadi di keluarga Anda antara ayah dan ibu Anda, yang dimana mungkin yang awalnya itu sudah mencapai ujung gitu ya, di ujung tanduk. Nah, tapi akhirnya orang tua Anda bisa menyelesaikan semua masalahnya dan berakhir lagi bahagia gitu ya, sehingga membuat Anda itu terharu karena melihat orang tua yang bisa menyelesaikan masalah dan bahagia juga karena mereka bisa bersatu kembali. Nah, lalu apa yang Anda pikirkan ketika melihat mereka? Dulu awalnya sedih teh, terus ternyata bahagia soalnya kayak kirain bakal benar gitu. Tapi ternyata mereka teh bisa memperbaiki itu semua gitu teh. Jadi senang banget gitu. Baik, jadi mungkin pada saat itu Anda berpikiran bahwa hubungan antara kedua orang tua Anda itu sudah akan berakhir gitu ya. Namun karena berkat orang tua yang bisa melewati semua masalahnya, yang akhirnya mereka memutuskan untuk kembali bersatu, yang akhirnya membuat Anda itu merasa bahagia. Nah, baik sekali ya. Lalu sekarang saya ingin Anda turun kembali ke pengalaman yang lain ketika rasa bahagia atau terharu itu muncul, entah itu pada SD ataupun masa kecil. Beritahu saya jika perasaan itu muncul. Kalau sudah ada? Ada. Kalau boleh tahu kapan? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Apa yang terjadi di sana? Dulu teh aku pernah
pernah juara kelas. Terus di ini kan suka dikasih mau apa cina. Dulu tuh pengen banget buat jalan-jalan gitu. Terus akhirnya diambil sama orang tua teh, diajak jalan-jalan, dikasih hadiah gara-gara bisa jadi juara kelas. Oh, hebat sekali ya Anda mampu bisa menjadi juara kelas gitu, yang membuat Anda merasa bahagia mungkin ketika Anda menjadi juara kelas dan meminta hadiah atau diberikan hadiah oleh orang tua Anda. Nah, lalu ketika itu apa yang Anda pikirkan? Mikirnya harus terus kayak gitu harus bisa jadi juara kelas. Soalnya selain bikin orang tua bangga juga bisa dapat banyak hadiah. Baik, jadi pada saat itu Anda berpikir Anda harus mempertahankan prestasi yang Anda dapatkan supaya Anda bisa membuat orang tua bangga dan bisa mendapatkan hadiah dari orang tua Anda. Nah, lalu kira-kira apa sih yang membuat Anda mampu menjuarai kelas itu? Dulu soalnya rajin juga ya teh, rajin belajarnya juga semangat terus aktif gitu teh, mau apa aja juga mau dulu itu. Baik, jadi yang membuat Anda bisa juara itu karena Anda rajin dan aktif ketika di sekolah. Nah, lalu kira-kira apa yang membuat Anda bisa rajin gitu dalam belajar itu? Apakah ada dorongan dari orang tua ataupun bagaimana? Ya, didorong banget sama orang tua dulu deh buat belajar gitu. Baik, jadi yang membuat Anda mampu ataupun ya mampu menjuarai kelas itu karena Anda itu rajin dengan dorongan dari orang tua gitu, sehingga Anda terus rajin belajar dan bisa menjuarai kelas. Nah, lalu apakah ada pengalaman lain? Dulu mungkin pas waktu pertama kuliah. Baik, apa yang terjadi di sana? Dulu itu sempat terharu, sangat senang juga ya, karena dulu pas masuk awal kuliah itu merasa takut gak punya teman, terus saya takut sendirian di sini. Tapi ternyata masih banyak teman-teman yang mau nemenin gitu. Sampai mereka tuh rela-relain setiap hari ke kosan gitu buat nemenin Raisa. Baik, jadi pada saat awal masuk kuliah, Anda itu takut untuk bisa bersosialisasi dengan orang baru gitu ya. Karena takutnya Anda tidak ada teman gitu. Tapi ternyata setelah masuk kuliah, ada banyak teman yang sayang dan peduli terhadap Anda. Nah, lalu ketika itu, apa yang Anda pikirkan? Mikirnya tuh, kenapa ya kita bisa baik gitu, mau nemenin, karena kan jauh juga ke rumah mereka. Baik, jadi Anda itu berpikiran bahwa merasa terharu ya karena mereka bisa menemani Anda di kosan gitu, sedangkan mereka juga punya rumah yang jauh gitu ya. Tapi mereka itu menyempatkan untuk mendatangi Anda ke kosan. Nah, lalu apakah ada pengalaman lain? Cukup. Baik, sekarang boleh Anda buka matanya, tarik nafas, keluarkan dari mulut, lalu relax. Nah, sekarang jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda merasa tidak baik-baik saja, dan 10 itu Anda sudah merasa baik-baik saja. Ada di skala berapa sekarang? 8,5. Apa yang dimaksud dengan 8,5 itu setelah 8,5 itu? Karena 8,5 itu kayak aku bisa ngeyakinin gitu dari aku kalau misalnya di balik semua kesulitan itu pasti bakal ada momen-momen bahagia gitu yang bakal terjadi gitu di hidup aku. Baik, jadi Anda itu di angka 8,5 itu Anda merasa bahwa atau meyakinkan diri Anda bahwa akan ada hal yang baik terhadap sesuatu yang sedang Anda jalani gitu ya. Nah, lalu
tadi kan Anda itu ada di angka 7 dan sekarang ada di 8,5. Nah, apa sih kira-kira yang membuat Anda yakin bisa naik 1,5 poin ke atas? Soalnya mungkin gitu deh, soalnya tadi aku juga di lain waktu gitu bisa senang itu. Terus sekarang juga kayak aku meyakinin aku juga bakal bisa kayak gitu, bakal banyak kejadian-kejadian yang bakal nyenengin aku di lain nanti. Ya, jadi mungkin Anda itu tadi menyadari bahwa ternyata banyak hal-hal yang mungkin membuat Anda bahagia, dan sekarang Anda juga lebih yakin gitu bahwa akan ada hal yang mungkin seperti itu lagi atau lebih gitu yang membuat Anda bahagia ke depannya. Nah, berarti Anda itu sudah menemukan solusi-solusi yang harus Anda capai buat kedepannya. Lalu untuk membuat perubahan pada diri Anda, baik kira-kira sekarang untuk seminggu ke depan, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa mencapai angka 10 itu? Hanya aku harus meyakinkan diri aku ya, kayak tadi kalau misalnya aku merasa yakin, kayaknya aku juga bakal yakin gitu ke diri aku. Terus juga kayaknya kenapa banyak gak tenangnya itu banyak banget ibadah yang harus dibenerin ya teh, kayaknya harus rajin-rajin gitu teh buat ibadah gitu, kayaknya harusnya baca Quran gitu ya biar nemenin juga gitu. Baik, jadi mungkin hal-hal yang harus Anda lakukan itu Anda akan lebih meyakinkan diri Anda, dan Anda juga akan memperbaiki ibadah Anda gitu ya, supaya mungkin kayak tadi membaca Quran supaya membuat diri Anda tenang gitu ya. Nah, lalu kira-kira seperti apa yang akan Anda lakukan buat 1 minggu ke depan ini? Pengen baca Quran dulu sebelum tidur. Baik, jadi yang akan Anda lakukan itu Anda akan membaca Al-Quran sebelum tidur. Baik sekali ya. Nah, apakah ada lagi? Sudah. Baik, kira-kira kapan akan Anda memulai membaca Al-Quran sebelum tidur? Malam ini. Lalu di mana? Di kamar. Di kamar. Baik sekali ya. Nah, lalu apakah sekarang ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup. Baik, sekarang Anda boleh menuliskan pesan selama Anda mengikuti sesi konseling kali ini. Boleh dibacakan? Buat kesannya setelah sesi konseling ini, saya ini merasa lebih yakin lagi ya kalau misalnya aku tuh bakal baik-baik aja gitu dengan banyak hal yang akan terjadi nantinya. Terus juga dari sesi konseling ini juga banyak hal yang meyakinin aku gitu kalau misalnya
aku itu bakal bisa lebih baik dan bisa menggapai apa yang aku mau gitu. Terus juga buat pesannya, makasih ya Teteh udah bantuin aku. Baik. Terima kasih ya. Dan di sini juga saya mempunyai kesan-pesan. Tadi itu Anda sudah menemukan solusi-solusi mungkin dari keberhasilan Anda di masa lalu, yang dimana tadi itu pada saat SMP itu Anda merasa bahagia dan terharu karena melihat kedua orang tua Anda bisa mempertahankan rumah tangganya. Lalu Anda juga waktu SD kelas 2 Anda bisa menjadi juara kelas. Lalu yang ketiga juga ada waktu kuliah itu Anda bisa bersama dengan teman-teman yang mungkin sangat baik terhadap Anda gitu. Nah, oleh karena itu buat kedepannya saya yakin Anda bisa melewati semua masalah ini dengan tadi tugas rumah yang Anda katakan, bahwa yang sudah kita sepakati bahwa Anda itu akan terus membaca Al-Quran sebelum tidur supaya membuat Anda lebih nyaman gitu. Nah, oleh karena itu saya yakin setelah Anda melakukan tugas itu Anda itu akan bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa terus meyakinkan diri Anda bahwa Anda bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah kan? Sudah. Mungkin sepertinya sesi konseling ini sudah harus ditutup gitu ya. Kita akan selesai. Pada sesi selanjutnya saya akan menjadwalkan kembali untuk sesi konseling, dengan nanti saya akan chat gitu lewat WhatsApp kepada Anda untuk sesi selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.